Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi amma ba'da. Pada sore hari ini kita berkumpul dalam rangka menyambut akhir Ramadan sekaligus nanti buka bersama. Kemudian nanti diisi tausiah oleh Romo Yai Haji Anwar. Pada sore hari ini langsung saja saya serahkan pada Romo Yai Anwar untuk segera mengisi tausiah karena waktunya juga sudah mepet. Ngaten nggih Yai nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyyi ba'da. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Khadatan mutaramin janiban para alim, para ulama, bapak yai, wabil khusus janiban kiai haji tafsir saking Magetan rahimakumullah. Oke, wabil khusus Sayyidul Hajat Sayyidul Bait panjenenganipun Ibu Haji Murji ingkang kula hormati. Mboten kusepan malih hadir di dalam majelis ini Ibu Ketua Aswaja NU, Ibu Ketua Muslimat, seluruh anggota majelis yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam majelis ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat aman, nikmat sehat dan iman. Aman, sehat dan iman selalu berjalan terus menerus. Tanpa aman, tanpa sehat, ada iman tidak bisa hadir di sini. Sehingga kanthi aman, kanthi sehat, kanthi iman panjenengan sedaya saged hadir wonten ing majelis dalam rangka khaflatul majelis tutupan majelis di RWG FM wonten ing sonten menika ditutup wonten ing dalam pun Ibu penasihat. Jamaah rahimakumullah, memang aman itu dibutuhkan. Orang itu kalau tidak aman maka mau pergi itu risih. Tidak bisa tenang karena tidak merasa aman. Rasa aman ini pusatnya di hati kita. Di hati kita itu ada rasa yang menyertai, yang menyelimuti orang itu tidak aman. Nah, itulah yang namanya penyakit yang ada di dalam hati, ada was-was kono piye. Jangan-jangan di sana ada polisi kan begitu ya. SIM gak nggawa piye ngoten niku. Maka di dalam keamanan ini yang dimaksud aman itu adalah hati itu qalbun salimun, hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang ada hikmahnya, ada ilmunya, ada imannya, itu namanya hati yang selamat. Hati yang aman. Kadang-kadang orang itu aman itu yang penting tidak ada musuh dan sebagainya. Maka keamanan kita itu bukan berarti keamanan nanti orang itu tidak tidak ada musuh dan sebagainya. Aman dimaksud adalah sesuai dengan Al-Quran, orang itu adalah di dalam hatinya ada iman. Walaupun di sana nanti ada orang yang tidak senang, tapi iman itu kan sudah ada di dalam hati, maka itu orang yang disebut aman. Maka Bapak Ibu majelis rahimakumullah, di mana-mana kita mengaji itu diajar-ajar, ada di pasar, ada di RWG, ada di rumah, ada di masjid ini. Maka dakwah Rasulullah SAW bukan hanya di masjid, tapi di pasar-pasar, di
warung-warung, kadang-kadang di sawah-sawah dan sebagainya, tetap namanya dakwah. Maka ibu-ibu menyertai kita bersama rukun untuk dakwah di mana bareng-bareng ini, maka inilah nilai dakwah yang diemban oleh Rasulullah SAW, yang kita ikuti petunjuknya, yang kita ikuti dasar-dasarnya untuk melakukan dakwah di sore hari ini. Termasuk jamaah rahimakumullah, para pamidangat yang mendengarkan di majelis ini rahimakumullah. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan pengertian mahabbatullah wa rasuli. Mahabbah niku cinta kepada Allah dan Rasul. Maka di hari yang namanya kemenangan Idul Fitri itu, inti di dalam Idul Fitri itu mahabbatullah wa rasulihi. Orang dikatakan Idul Fitri, orang mengatakan kembali kepada suci kosong-kosong, tapi kalau tidak ada mahabbah, tidak cinta kepada Allah dan Rasul, maka Idul Fitri itu tidak bisa bermakna. Katanya orang itu kosong-kosong, yuyi kula ben ngenten-ngenten nyuwun pangapunten, mboten saged hadir, ya kula niku desmundi malih, ngoten niku. Nyuwun pangapunten kosong-kosong nggih. Nggih, kadang-kadang niku lho. Nah, itu yang tidak pas sesuai dengan syariah. Jadi Idul itu kembali, Fitri itu makan-makan, kembali kepada makan, merayakan. Jadi itu kata-kata yang sudah ada di dalam kamus. Dengan kalau bisa ambil bahasa di dalam kamus bahasa Indonesia seperti itu, sehingga salah kaprah kalau orang itu menggunakan Idul Fitri kosong-kosong, kembali suci. Maka kembali suci itu bisa dikatakan Idul Fitri apabila di dalamnya itu ada mahabbatullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Itu di dalam ayat surat An-Nisa, nanti bisa dibuka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yutillah wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Menika ayatipun. Wa may yutillah, barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Allah, wa rasul, dan utusannya Allah. Kita taat kepada Allah dan Rasul. Maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu adalah orang-orang yang nantinya orang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah yang bisa Idul Fitri adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Posone petunjuk Allah dan Rasul, sedekah ya petunjuk sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, silaturahim pakaiannya sesuai dengan petunjuk Rasul, syariah, dalam arti tidak ngerawang, ya, nerawang. Nek teruwawang dingetne sing ngetne iku bingung ngalor ngidul. Sebab apa di situ kelihatan body body awak, ngoten niku. Sehingga wanita itu memang kuluhum auratun, ya. Wanita niku kuluhum auratun, sekabehane aurat. Monggo sak tekliwire mlaku niku termasuk aurat. Apa meneh gale-gole napane wanita itu juga termasuk membikin iblis itu seneng, sehingga orang lain yang melihat itu golane kaya ngono, menawan hati, kadang-kadang seperti itu. Maka di aswada, di pengajian akad pagi dan sebagainya ini adalah untuk peningkatan kita. Jadi ibu-ibu mau dibawa kemana gitu ya? Ibu-ibu aswaja itu apa dibawa cukup di dunia atau apa mau dibawa ke akhirat untuk masuk surga? Apa dibawa akhirat lalu di sana dibiarkan jenengan mlebu swarga terserah, mlebu neraka monggo terserah, ngoten. Kita punya visi dan misi di dalam pengajian ngenten-ngenten iki agar kita ini terhindar dari siksaan api neraka.
sehingga kita besok itu masuk surga. Allahumma amin. Maka di dalamnya ini kita ini diisi, digembleng sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yaitu di dalam surah Nisa, wa maitullah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul maka orang itu akan mendapatkan nikmat baginya. Jadi mendapatkan nikmat, kuncinya taat kepada Allah dan Rasul. Tapi puasanya rambung, kabeh rambung, tapi tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka omong kosong. Maka hal inilah yang harus bisa kita pahami bersama-sama. Mendapatkan nikmatnya para nabi dan para syuhada, orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang buat kebaikan, orang itu akan mendapatkan rofiko, gelar napa niku kebahagiaan, keuntungan. Orang yang rofiko niku bahagia. Jadi orang yang bahagia itulah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang mendapatkan gembiraan. Monggo Pak Yai, bajeng salam berkatu, monggo biterbina. Jadi orang yang rofiko itu orang yang mendapat kebahagiaan, orang yang mendapatkan kenikmatan, kembali kepada fitrah, pada suci. Ini orang yang betul-betul rofiko ini kan, ini memang sudah diawali. Taat kepada Allah itu seperti apa, taat kepada Rasulullah itu seperti apa. Kenapa niku tindakan kita, amalan kita, ibadah kita itu apa sudah pas atau belum? Maka di dalam hal kita ini belajar tentang sholat kita seperti apa. Padahal di dalam tuntunan sholat itu tidak ada sholat dua tang terus enek lapangan terus sholat cowongkak cengki. Padahal tidak ada tuntunannya. Itulah yang mengerjakan itu, berarti sholatnya itu ije ngerahmane syariat Rasulullah, guys, syariat dewe, namanya bid'ah. Padahal sudah dituntun Rasulullah bahwa sholat itu tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Ije nekat ngotot sing sapa wong amal akeh mongko bakal ganjarin matumpuk-tumpuk. Tapi nek mboten nenten perintahe niku numpuk, besok numpuk set. Ketika berangkat ke surga membawa napa niku tas kresek isine napa niku buah-buahan, tapi di dalamnya zat-zat semuanya. Lalu ditanya oleh malaikat, "Kamu itu apa?" "Itu amal dulu ya malaikat." "Itu amal itu menurut guru siapa?" "Gurunya sudah tidak ada, sekarang belum datang." Akhirnya apanya? Yang namanya kresek tadi dilemparkan kepada orang yang mengamalkan. Karena apa? Amalnya tidak sesuai dengan tuntunan, sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan, ibadahnya, puasanya tidak ada tuntunan, sebab ada poso bisa nerus, nabarku nyambung terus, tidak ada apa namanya bukanya dan sebagainya, itu namanya itu haram dilakukan. Rasulullah memberikan tuntunan, kalau puasa ya ada buka, ada sahur, kalau sholat ada perintah aqimus sholat, kalau ada sunnah itu sudah ada sunnah rawatib, Idul Fitri ya Idul Fitri, tidak ada qobliyah dan ba'diyah kok dilakoni. Maka itulah pemahaman kita di dalam majelis ini. Jamaah rahimakumullah, semakin mapan di dalam majelis aswaja ini. Maka di dalam aswaja itu adalah ada NO, ada apa namanya, ada muslimat, ada apa namanya bangsa dan semuanya, ada majelis taklim namanya ahli sunnah wal jamaah. Maka pemahaman ahli sunnah wal jamaah ini pemahaman di seluruh dunia dilakukan oleh umat yang akidahnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka dalam hal ini bagaimana cara kita taat kepada Allah? Nah, ini bahasan pertama yang kaitannya dengan taat kepada Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh, man ahabballah ta'ala aktsara dzikruhu. Man ahabballah, barang siapa cinta kepada Allah, aktsara dzikruhu, maka banyak ingatnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah. Itu Aisyah yang selalu mendampingi Rasulullah SAW, istri setia kepada Rasulullah. Apapun Rasulullah kemana didampingi, masya Allah. Dakwah kemana-mana itu Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini aksara zikruhu itu banyak ingatnya kepada Allah, bukan banyak zikirnya tapi ingatnya. Jadi zikir itu ingat kepada Allah, ketika di pasar tetap ingat kepada Allah,
ketika di toko tetap ingat kepada Allah, di majelis ingat kepada Allah, di jalan ingat kepada Allah. Dengan ingat itu orang itu astagfirullahaladzim, dengan ingat kepada Allah orang itu subhanallah, dengan ingat kepada Allah orang itu subhanallah. Itu yang selalu dimasukkan di dalam pikiran, di dalam hati, sehingga pikiran dan hati itu menyatu untuk ingat kepada Allah. Bukan hanya lisannya yang bilang, tapi hatinya tidak bilang, tidak mengikuti petunjuk, tidak bisa sambung dan sebagainya. Maka dengan demikian, maka akhaballahu ta'ala akhtaridu itu memang sesuatu yang harus nemplek kepada hati orang yang mukmin, yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Wa samrahu ayatkurullah birahmati wa khubranihi wa yadkul jannata mangal anbiya'i wa ulaihi. Niki, apa buahnya kita ini ingat kepada Allah? Satu saat duduk ingat kepada Allah, duduk termenung, ngitung-ngitung utangnya berapa, di samping itu ingat kepada Allah. Besok lusa sudah bodoh, besok sore takbir dan sebagainya. Nah ini termasuk zikir kepada Allah. Jadi ingat dunia, ingat ciptaan Allah itu termasuk salah satu bentuk zikir. Jadi bukan hanya kalimat la ilaha illallah yang didengungkan, tapi yang lain, yang ayat-ayat kauniyah yang tidak tertulis di dalam ayat Al-Quran itu juga termasuk ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu ada dua, ayat-ayat yang ada di Al-Quran dan ayat-ayat di bumi langit ini semuanya ayat-ayat Allah, kekuasaannya Allah. Maka untuk itu buahnya apa? Kita ingat kepada Allah supaya punya buah. Jangan sampai kita ingat kepada Allah tidak ada hasilnya sama sekali, nol. Yang pertama kali adalah birahmatihi. Kita ingat kepada Allah, cinta kepada Allah itu birahmatihi supaya dapat rahmat Allah. Kalau orang sudah dirahmati, itu dikasih, disayangi, ini enak sekali. Mau melebu surga monggo, metu dalan di monggo, sudah dibebaskan untuk masuk surga. Kalau sudah disayang oleh Allah. Kalau sudah disayang oleh Allah, lungguh enten kono penak. Mboten rekoso, mboten istilahipun gelisah. Sebab sudah mendapat rekomendasi dari Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita di dalam hati kita maka Allah cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, kembalinya kepada kita dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Jadi timbal balik ngoten niku. Menika. Menawi sampun dirahmati kalian Allah, dicintai kalian Allah wa ghufranihi, maka diampuni Allah. Nek ngono tak ampuni dosane. Wong ku sudah kasih sayang kayak kita kayak di dosa ya di ngapura karo Gusti Allah, sebab menjadi kekasih pun Gusti Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Gusti Allah, disayang oleh Allah, maka apapun kesalahan yang ada di situ tidak akan dipermasalahkan Allah, sebab sudah menyatu orang itu mahabbata datang Gusti Allah. Bukan menyatu wujudi kalau ada milik, bukan itu loh ya. Wadatul wujud bukan, itu salah kita. Jadi dalam hati orang itu mahabbat datang Allah, cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, kemudian kita sudah dicintai kepada Allah, timbal balik Allah itu memberikan ampunan kepada kita. Allahumma amin. Dosa kita banyak, lewat tangan, lewat kaki, bahkan berangkat di sini mungkin membawa dosa, mungkin eneng wong nelu susah, wong eneng wong lewat ngene iki dadak napa niku 11 orang ngabel-ngabel langsung mingkok seliwer dan padahal niku ya ngoten niku tan donya ngenten isine ngoten niku. Ngenten niku sing jenenge lambe niku nggih apa niku terus ijek napa ning komentari niku lho. Maka itu dosa-dosa yang lewat lisan sekecil-kecil apapun ada nilai dosa, tapi kalau kita ini bertobat kepada Allah, maka Allah cinta kepada Allah, maka doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya mahabbat Allah, cinta kepada Allah. Kita
kembali kepada Idul Fitri, yaitu kita ada nilai kekuatan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah, mboten cinta kepada Allah kok Idul Fitri kembali yang suci itu suci yang mana kan niku? Di dalamnya diumbah selama 1 bulan, dibakar hatinya, dibakar dosanya. Kita kembali kepada suci, terdapat di dalamnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu baru oke, baru yes, mantap. Menawi sampun nganten di ngapura dosane wajibul jannata mangal anbiya'i wa awliyaihi wa yadkhul jannata, maka akan dimasukkan surga. Dimasukkan surga. Yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala, yang memasukkan, dimasukkan, bukan masuk surga ya. Masuk surga sasaknya dimasukkan di golek nggon kono dimasukkan oleh Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Iki apa pasukan yang dimasuk nih kano pasukan surga dimasukkan di golek ning gone kono nggon sing apik, cara kamar ya kamar sing istimewa kan ngoten niku. Nek masuk surga wis masuk ning ngarep wis ban yo masuk, penting masuk. Beda kalau dimasukkan karena orang itu betul-betul orang yang berkualitas, maka tulur rasulihi, maka dimasukkan beserta uliaihi, kekasih Allah, di deretane sama-sama wali-wali Allah. Auliaihi itu wali-wali Allah, kekasih pun Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah termasuk orang yang di dalamnya ada makhatul warsi, termasuk kekasih Allah. Bukan wali sing wali jarene wali-wali nika kula mboten ngerti. Sing jelas itu kula dengan sami niki ben dadi kekasih Gusti Allah, di dalamnya makhatullah wa rasul, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang itu akan dimasukkan surga bersama dengan wali-wali Allah, kekasih pun Allah, termasuk di situ wa yukrimuhu bi rahmatihi wa jamalihi wa yukrimuhu, mongko wong iku bakal dimuliakan di sana biru yatihi ajwa jamali, ditoto dan diberi kemewahan dan kebaikan. Di jamaliki kebaikan di sana enak, tidak perlu repot. Di sana makan apa sudah disiapkan, di sana sudah ada yang memberikan pelayanan, yaitu widodari dan banyak sekali. Maka di dalam hal kehidupan inilah yang bisa menentukan kita besok dapat pelayanan atau tidak, itu amal kita. Amal kita menjadi amal yang solid atau tidak. Maka kalau cinta kepada Allah dan Rasul, kita cinta amal baik, kita cinta zikir, kita cinta istighosa, kita cinta rukun, kita cinta teman, kita cinta jamaah, kita cinta perjuangan, kita cinta dakwah. Gak usah di istilatun dikoyak-koyak. Orang itu sudah ngerti kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta dakwah, datang di dalam majelis. Itu bukan untuk saya, bukan untuk orang yang ada di pimpinan jajaran aswaja, tapi untuk kita sendiri. Jadi untuk kita sendiri, aku ndak usrah lho ya Pak, aku pun dugi nggih Bu, matur nuwun Ibu, besok mlebet malih nek akad teko neng nggih kula ngoten niku. Wonten dadak laporan ngoten niku nggih, mboten napa-napa, tapi kan kesuwi orang itu di dalam hatinya itu maka cinta kepada Allah dan Rasul itu tumancap, sehingga datang itu merupakan kebutuhan sendiri, bukan kebutuhan aswaja, bukan kebutuhan pimpinan takmir, bukan kebutuhannya para kiai, mboten, tapi kebutuhan kita sendiri-sendiri. Nek dipanggil kalian Allah itu dalam keadaan husnul khotimah. Tadi ada meninggal Pak Haji Parwan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak sakit, ya sakitnya biasa rumah-rumah, tapi kalau Allah sudah memanggil sewaktu-waktu apapun kondisinya, alhamdulillah dalam keadaan akhir Ramadan itu ngitkum minanar, bahkan dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan beliau berjuang agama, berjuang dakwah di kawadanan atau di mana saja, orang itu dimasukkan surga. Allahumma amin. Tidak pandang bulu, kita harus saling mendoakan kepada pemimpin, itu wajib, supaya pemimpin sing dolim itu didoakan supaya tidak dolim. Nanti kalau tidak dolim, nanti orang itu semuanya menjadi masyarakat yang baik, makmur dan sebagainya, karena doa jenengan sedaya itu dilanturkan kepada Allah, diturunkan kepada orang
pemimpin itu, sehingga pemimpin itu ngerti makrifatullah, cinta kepada Allah, makrifat kepada Allah, ngerti kepada Allah, muti jalan yang benar, muti dakwah baik dan sebagainya. Itu karena kita doa kita di bulan-bulan suci Ramadan, napa malih akhir bulan suci Ramadan. Jangan dijelurung nih pemimpinnya ben nyonyor besok ben lebu nyorong, jangan. Jadi kemurkaan pemimpin itu kadang-kadang kemurkaan dari Allah SWT. Sebab apa? Para rakyat itu sudah membabi buta, orangnya selalu berdosa besar, minuman khamar dan judi dan berzina di mana-mana, dan semuanya itu akhirnya kemurkaan Allah turun lewat pemimpin, juga pemimpin juga dolim dan sebagainya. Ini adalah akibat-akibat dari tangan-tangan manusia di bumi ini. Jadi kerusakan bumi ini karena kerusakan manusia. Pemimpin itu ya manusia, kita juga manusia. Kalau sudah mahabbat Allah dan Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasul, maka tidak akan berbuat kejahatan di bumi, tidak akan berbuat kerusakan. Kita saling menghormati, saling menjaga akidah. Yang penting kita akidahnya dibenahi. Jangan membenahi orang lain, benahi kita diri sendiri. Kalau akidahnya belum bisa mampan, belum bisa benar, mari kita benar bersama-sama lewat ngaji di Aswaja ini. Tentu soal kalau tidak benar nanti mati tidak husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kita harus benar-benar akidah itu, tauhid kita itu supaya benar, tauhid kita supaya betul-betul lurus, sehingga kita ini di Aswaja ini akan selamat di akhir hayat ini, betul-betul husnul khotimah. Itulah pemahaman di Aswaja itu seperti itu, sehingga kita tidak perlu bingung-bingung, tidak perlu kemana-mana, sehingga kita ini di majelis zakat wagi itu ada pakar-pakar, termasuk pakar kaitannya dengan syariah ada sendiri, ada pakar akhlakul karimah sendiri, ada syariah sendiri, ada kaitannya dengan tasawuf sendiri, ada kaitannya dikit-dikit sendiri, banyak sekali, sehingga diteramu, sehingga akidah itu tidak akan diterobos oleh iblis yang terobos kemana-mana, sehingga kita ini ragu-ragu, bingung dan sebagainya. Jangan. Maka kami kita nggak usah melihat di angkasa sana, di sana jagat raya sana ada gini nih jajaran bingung, nggak usah. Zaman akhir begitu, tidak usah kita ini gumun. Satu saat zaman akhir itu uang bodoh gelut. Jangan sampai akhir itu orang itu bingung sendiri-sendiri, golek sing bener, rumah saya ini bener, majar salah. Maka harus hati-hati, zaman akhir itu harus betul-betul sementing kembali Quran dan Sunnah. Apapun organisasi, kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah akan dolalah. Wa kullu dolalatun bid'atun, kullu bid'atun dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Semua yang dolalah itu akan masuk neraka. Supaya kita ini tidak dolalah, kita ngaji bareng, sehingga kita ngopeni akidahe, ngopeni jamaah supaya nanti bisa masuk surga, dan kita tidak akan riya, dan kita tidak akan menimbulkan kerusakan di bumi, kerusakan di antara kita, kerusakan akidah, kerusakan akhlak, kerusakan kerukunan, kerusakan apa saja yang ada di bumi ini jangan sampai terjadi, sehingga kita ini betul-betul mukhlisun, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kayaknya sudah mendekati buka. Mari majelis ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna sulaiman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa dhamma mahfura wa tijaratan tabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.